Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Banyak yang mengeluhkan teman-teman nanam cabai di pot, kaleng, atau di polybag, planter bag. Itu hasilnya kerdil atau tumbuhannya tidak subur, kuning, dan lain sebagainya. Permasalahannya ada di satu hal, yaitu di media tanam. Kalau media tanam kita subur, gembur, maka insya Allah tanaman apa saja ya, cabai, buah, apa saja ya, itu insya Allah akan tumbuh dengan subur juga. Jadi intinya adalah di media tanam harus dikondisikan sedemikian rupa supaya gembur dan subur. Nah, kegiatan atau kebiasaan kita dalam membuat media tanam itu seperti apa? Oke, kita akan tunjukkan. Ini contoh media tanam yang akan kita gunakan ini. Ini media tanam yang akan kita gunakan untuk, kebetulan kita punya tanaman bunga ini yang sudah full. Ini udah kita keluarkan dari pot karena udah full sekali. Ini harus dipisah-pisahkan. Ini harus segera dipisahkan. Ini media tanam yang sudah kita siapkan. Nah, contoh lagi satu media tanam. Ini adalah hasil stek sungkup pucuk jambu, nggak tahu ini jambunya merah gede manis. Waktu itu kita ambil dari rumah saudara, kita stek sungkup di gelas sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Kemudian kita pindahkan, tadinya di gelas plastik ya, setelah kita pindahkan ke sini langsung muncul tunas-tunas baru. Ini media tanamnya adalah sama dengan yang ini. Nah, ada secara umum media tanam yang kita gunakan biasanya sama ya, terdiri dari campuran bahan yang sama, yaitu biasanya terdiri dari tanah, kemudian kompos, kemudian sekam. Kalau bisa sekam yang lapuk, tapi rata-rata untuk mendapatkan sekam yang lapuk itu ya sebenarnya gampang, tinggal nyari di alam. Di alam, kalau di tempat kita kan mesin selip keliling itu banyak, jadi kita punya banyak sekam di pekarangan yang sudah lama dan membusuk kayak gini. Ini orang nyelip padi kan di pekarangan, nanti yang di bagian bawah itu udah membusuk dan untuk siap digunakan. Nah, campuran tadi ini yang media tanam yang tadi di sebelah sana udah kita siapkan, ini di sini. Nah, ini dia pentingnya, salah satu hal yang penting, walaupun media tanam yang kita buat terdiri dari 3 bahan itu, apalagi kalau punya areng tambah 1 areng sekam, 4 bahan, tapi kalau langsung diaplikasikan biasanya belum begitu bagus. Nah, kebiasaan kita adalah ketika kita sudah mencampur media tanam seperti ini ya, kemudian tidak kita langsung gunakan, kita tidak langsung menggunakannya, tetapi dibiarkan dulu 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Kalau kepingin bagus ya 2 minggu. Tapi biasanya setelah 2 minggu kita juga belum gunakan karena mungkin waktu nggak sempat dan lain sebagainya. Akhirnya dia akan terdiam di sini sampai mungkin 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai lama, sampai kita membutuhkannya, kemudian kita ambil lagi. Kayak hari ini kita membutuhkan untuk memisahkan tadi tanaman bunga, sehingga kita ambil. Nah, biasanya yang sudah kita buat, kita kan biasanya punya media bekas ya, kayak gini misalnya. Ini kan ada media bekas. Nah, media bekas ini yang akan kita campurkan ke media tanam yang sudah kita buat dan sudah kita tumbuk lama. Jadi intinya itu tadi. Satu hal yang sangat penting adalah ketika kita membuat media tanam, kita kan belum tahu bahan baku yang kita gunakan itu sudah matang atau belum. Untuk mengantisipasi bahan baku yang belum matang, utamanya adalah kompos. Maka setelah media tanam dicampur, kemudian kita tumpuk, kalau bisa disiram, kita diamkan minimal 2 minggu. Kalau bisa itu disiram setiap hari. Kalau bisa lagi diaduk setiap hari. Minimal 2 minggu sudah bisa kita gunakan, dan insya Allah tanamannya akan bagus.
Apalagi kalau kita nggak sempat, akhirnya molor bisa 3 minggu, 4 minggu. Nah itu justru akan sangat bagus, sangat lebih bagus, karena media tanam sudah stabil, matang, dan siap untuk memberikan nutrisi bagi tanaman yang kita tanam. Itu seperti itu ya. Jadi selain ada 3 bahan yang mestinya ada ketika kita membuat media tanam, tanah, kompos, dan sekam, maka pembiaran minimal 2 minggu itu sangat-sangat penting. Demikian teman-teman, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon timunnya sudah hampir selesai, 1-2 minggu lagi selesai nih. Ini tinggal buah belakangan yang kecil-kecil, tapi sebenarnya bunga dan bakal buah masih ada sih.